Halo anak-anak, shalom. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali ya. Cuma kalau lewat video tidak apa-apa. Jangan bersedih hati, karena kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Kita harus tetap sehat ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan juga. Kalau pergi juga harus masker ya. Pakai yang betul. Terus pakai jaket kalau siang-siang panas ya. Anak-anak juga harus menurut sama orang tua. Jangan main di luar karena banyak virus ya. Anak-anak tahu ya virus sekarang ya namanya apa? Corona ya. Kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau panggil Tuhan dulu ya. Karena kita setiap hari sudah diberkati. Kita mau menyanyi selamat pagi Tuhan. Bisa kan anak-anak? Kita mulai ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kami sudah Tuhan bangunkan dengan kesehatan dan kekuatan baru. Sebentar kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, selain Tuhan memberikan sinar matahari, Tuhan juga mengenalkan kepada kita binatang-binatang loh. Anak-anak pasti ingat, ada yang kupu-kupu, ada yang gajah, ada yang ikan. Masih ingat lagunya? Tangannya bagaimana? Begini. Ayo silakan tangannya. Ya, tangannya ya begini ya. Kita mulai ya. Yang lagunya andaiku jadi kupu-kupu. Ingat kan? Yuk kita mulai ya. Anak-anak, setelah tadi kita mengenal binatang, sekarang kita mau masuk ke firman ya. Kita
buka telinga kita, juga mata kita harus ditutup karena kita juga nanti mau berdoa ya. Tapi kita sebelumnya mau menyanyikan dulu untuk pengantar firman-Nya ya. Nanti mendengarkan firman-Nya harus yang betul-betul ya. Karena itu agar anak-anak bisa menjadi kesayangan Tuhan, juga kesayangan keluarga. Mau kan? Kita nanti bisa enak kalau kita menurut sama Tuhan, kita juga menurut sama keluarga dan guru serta teman-teman semua, kita mengasihi juga ya. Kita mau menyanyikan Yesus menginginkan daku. Kita pelan-pelan ya. Anak-anak kalau yang belum bisa mendengarkan ya, belajar ya. Di suatu tempat ya di Israel sana ada 10 orang. Coba lihat jari-jari Bu Tuti. Wajahnya ini bergembira apa sedih ya? Oh, wajahnya ternyata sedih. Kenapa mereka sedih? Ternyata mereka punya penyakit. Penyakitnya itu menular sehingga mereka harus terpisah dari keluarganya, dari istrinya, tidak boleh bermain dengan anak-anaknya, sehingga mereka merasa sangat sedih. Mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka punya penyakit, ternyata kulit mereka itu ada yang luka-luka, ada yang tangannya luka, kakinya luka, dan belum ada obatnya. Sakit apa ya kira-kira? Kalau anak sekolah minggu biasanya tahu ya. Ini ternyata bapak-bapak ini punya penyakit namanya sakit kusta. Ya, sakit kusta. Mereka dikucilkan, tidak boleh tinggal di desa, jadi harus keluar dari desa. Dengan tangan yang penuh luka, mereka membangun gubuk-gubuk. Gubuk sehingga mereka tidak kehujanan atau kepanasan. Nah, kalau ada orang yang lewat di depan gubuk mereka, mereka yang di dalam rumah itu harus berteriak najis, najis atau kotor, sehingga orang yang lewat di rumah mereka dapat berjalannya agak jauh. Ya, nah suatu hari mereka ngobrol-ngobrol. Ya, ada yang putus asa. Siapa ya nanti yang akan menyembuhkan kita? Kita bisa sembuh nggak ya? Kata salah satu. Terus ada lagi yang putus asa lagi bilang gini, enggak, sakit kita ini makin parah. Mungkin kita tidak akan sembuh. Tetapi ada satu orang yang bilang begini, saya mendengar ada seorang yang namanya Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mungkin kita bisa sembuh kalau Tuhan Yesus lewat dekat desa kita. Tapi bagaimana kita diizinkan untuk mendekati desa? Kita kan nggak boleh dekat-dekat, kata salah satu. Terus satu orang lagi bilang gini, bisa, mungkin kita nanti dekat ke desa, terus kita berteriak saja. Mungkin Tuhan Yesus mendengar. Akhirnya waktu mereka ngobrol-ngobrol, ada banyak rombongan yang pergi ke suatu daerah, suatu desa. Ternyata di situ kata yang lain-lain bilang gini, itu ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya satu orang bilang, ayo kita ke sana. Mereka berlari, tetapi kalau yang sakit kakinya, mereka jalannya pelan-pelan ya. Mereka mencari, oh ternyata ada Tuhan Yesus di sana. Mereka berhenti di ujung jalan, terus mereka berteriak, Tuhan Yesus, kasihanilah kami, kata mereka bersepuluh ya. Yang rombongan-rombongan lain menengok ke belakang, oh ternyata ada orang-orang yang sakit kusta. Mereka mendekat
ke Tuhan Yesus, tapi orang ini semakin menjauh ya. Apakah Tuhan Yesus mendengar ketika orang-orang ini berteriak? Ya, ternyata Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus menoleh dan memperhatikan ke-10 ini dengan penuh kasih sayang. Terus Tuhan Yesus bilang begini, pergilah, temuilah imam. Kok ketemu imam? Ternyata pada zaman dulu orang yang bisa menyatakan bahwa kamu sembuh dari kusta, kamu sudah sehat, itu para imam. Mereka harus pergi ke imam. Apakah waktu Tuhan Yesus bilang pergilah 10 orang kusta ini sembuh? Ternyata belum. Mereka belum sembuh, tetapi mereka pergi. Mereka pergi mencari imam. Di tengah jalan, ternyata mereka merasa, loh, lukaku kok hilang? Luka di tanganku hilang, di kakiku hilang, aku bisa melompat, kata mereka. Dan ternyata mereka sembuh. Mereka bergembira, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kata mereka ya. Mereka berlari menuju ke desa. Mereka pulang ke desa. Tetapi satu orang ternyata berhenti. Dia berbalik jalan kembali ke jalan yang dilewati tadi. Ternyata dia mencari Tuhan Yesus. Apakah orang satu ini belum sembuh? Tidak. Ternyata orang ini sudah sembuh. Ya, sembuh. Dia berlari tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyembuhkan saya. Terus Tuhan Yesus bilang gini, loh, tadi 10 orang, kemana yang 9 orang? Tidakkah mereka kembali untuk berterima kasih, memuji Tuhan? Tuhan Yesus heran ya, kok cuma 1 yang kembali, yang 9 pulang. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata kepada satu orang ini, ternyata satu orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria pada zaman dahulu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria ini orang asing ya. Tapi ternyata yang kembali kepada Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus adalah orang Samaria ini. Terus Tuhan Yesus bilang kepada orang Samaria ini, pulanglah, kamu telah selamat karena imanmu. Nah, akhirnya orang Samaria ini pulang menemui keluarganya. Nah, anak-anak, kita belajar hari ini dari firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya, anak-anak sudah diberikan papa, mama, adik, kakak yang mengasihi kalian. Itu semua adalah kasih Tuhan. Jadi kalian harus mengucap syukur ya. Tidak seperti 10 orang tadi ya, tidak bisa bertemu keluarganya, tidak bisa memeluk anak-anaknya ya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi keluarga kalian. Tuhan Yesus sayang kepada kalian. Papa mama sudah kerja. Supaya apa? Supaya kalian bisa membeli makanan, bisa beli baju ya. Itu juga karena kasih Tuhan. Nah, anak-anak belajar bersyukur, belajar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan lewat doa ya. Nah, sekarang kita berdoa ya untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, tidak usah ikuti-ikuti berdoa, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami belajar dari orang Samaria bahwa dia belajar untuk bersyukur, berterima kasih pada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Ajar pada anak-anak kami ini boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan melalui hidup mereka dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati kesehatan mereka. Kami menyerahkan juga anak-anak kami yang mungkin akan masuk SD, biarlah mereka boleh beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Berkati guru-guru juga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.